Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik antara sang legenda catur dunia sekaligus juara dunia catur ke-12 yaitu Anatoly Karpov. Pada pertandingan kali ini lawan main Karpov adalah Yasser Seirawan yang berkesempatan memegang buah putih dan Anatoly Karpov sebagai hitam. Pertandingan ini terjadi di Hamburg, Jerman pada tahun 1982. Yasser mengawali permainan dengan kuda F3, dibalas Karpov kuda F6, pion C4 lalu direspon E6. Sampai pada langkah ini, kita memasuki salah satu variasi opening, yaitu English opening. Lanjut, Yasser mengembangkan kuda sayap menteri ke C3, dan Karpov menawarkan pertukaran pion. Nah, pada langkah ini, pembukaan juga bertransformasi menjadi Queen's Gambit Decline. Setelah Karpov pion D5, Yasser tidak mengambil pion, tapi lanjut memajukan D4, membuka akses bagi gajah gelap berkembang. Karpov lalu mengosongkan jalur rokade pendek, gajah diangkat ke E7. Lalu dijawab gajah gelap hitam menyerang kuda. Karpov lalu mengancam balik dengan pion maju mengancam gajah. Yasser lalu menyelamatkan gajah ke H4, hitam rokade sayap raja, dan dijawab benteng bergeser ke C1. Seharusnya di sini, putih menyelesaikan opening terlebih dahulu dengan pion E3, lalu mengembangkan gajah dan raja rokade pendek. Lalu Karpov lanjut pion B6, mengantisipasi pion putih maju ke C5, menghalangi aktivitas gajah gelap. Yasser lalu pion kali pion, dijawab kuda kali pion. Tentu, gerakan kuda ini sekaligus menyerang kuda dan membuka jalur pertukaran antar gajah gelap. Di sini Yasser terlebih dahulu menukar kuda, barulah bertukar gajah, lalu lanjut Yasser mendorong G3. Sepertinya bertujuan membuka ruang fianchetto gajah dan rokade pada langkah berikutnya. Lalu Karpov mensejajarkan benteng dengan menteri, dijawab benteng naik ke C3. Lagi-lagi di sini, seharusnya Yasser membawa gajah ke G2 dan lanjut rokade sayap raja. Tapi Yasser membuang tempo dengan benteng ke C3 dan dijawab Karpov kuda hitam ke A6. Lalu menteri meluncur ke A4, Karpov menyambut dengan menyerang menteri, pion B5 dimajukan sekalian mengorbankan diri. Di sini, jika menteri kali pion menerima pengorbanan, maka ada jawaban benteng digeser ke B8 menyerang menteri. Menteri menghindar ke A5 sambil menyerang pion D5. Lalu menteri hitam naik ke A4, melindungi pion dan memata-matai petak B1. Menteri putih terpaksa ke A4 untuk melindungi raja. Lalu menteri skak ke B1, ditutup oleh menteri. Lalu menteri lanjut kali pion, mengembalikan kerugian satu pionnya. Gajah fianchetto mengosongkan jalur rokade. Benteng langsung kali pion, raja rokade pendek. Lalu benteng E kali pion. Lihatlah teman-teman, kini semua perwira mayor hitam sudah berada di baris kedua dan siap menghancurkan pertahanan putih. Takut akan kekacauan itu semua, di sini Yasser tidak mengambil pion, tapi menteri menghindar ke A5. Hitam lanjut membawa menteri ke E4, membidik petak B1, dijawab langkah antisipasi, raja putih bergeser ke D2. Dan dengan ini, raja putih sudah tidak bisa mengamankan diri ke pojok papan. Lanjut benteng hitam ke E6, masih tetap membiarkan pion B5 untuk dimakan menteri. Putih masih tidak tertarik dan lanjut mendorong pion B3. Lalu hitam juga mendorong pion menyerang benteng, dijawab langkah agresif, benteng bergeser ke E3 menyerang menteri. Menteri pergi menghindar, benteng lalu kali benteng, dan di sini Karpov tidak langsung mengambil benteng, tetapi menteri ke B2 untuk skak terlebih dahulu. Lalu raja kembali ke D1, barulah Karpov memukul benteng dengan gajah dan mengorbankan kudanya. Di sini Karpov memakan benteng dengan gajah, karena jika dipukul dengan pion, maka pion tersebut akan menghalangi jalan gajah untuk membantu menteri menyerang raja putih. Oleh karenanya, Karpov lebih memilih mengorbankan kudanya. Setelah gajah kali benteng, menteri tentu kali kuda, dan Yasser unggul satu perwira. Menteri hitam terus menyerang, skak di A1, raja menghindar, lalu skak di C3, raja kembali menghindar,
Barulah gajah naik ke F5 membantu serangan dan mengancam petak C2 dua kali. Yasser melindungi petak C2 dengan lompatan kuda ke E1. Dijawab, benteng bergeser ke B8, mengorbankan pionnya. Tujuan langkah benteng ini tentu untuk bermanuver perlahan ke C6, memberi bantalan bagi menteri untuk menyerang Raja Putih. Menteri Putih lanjut makan pion, lalu benteng naik ke B6. Putih membuka jalur gajah dengan pion maju ke E3, lalu benteng ke C6 mensupport menteri. Di sini, Putih membuat langkah cerdik, gajah ke C4 melakukan pengorbanan sementara. Tentu, gerakan gajah ini bertujuan menutup koneksi antara benteng dengan menteri hitam. Lalu Karpov mengabaikan, dia lanjut menyerang raja dengan menteri ke A1, dan dijawab raja menyelamatkan diri ke E2. Karpov lanjut memberi tempo skak, dan raja dibawa kembali ke D1. Di sini, ada opsi raja menyelamatkan diri ke F1. Tapi jika raja ke F1, gajah akan meluncur ke H3, skak, kuda terpaksa menutup, benteng ke F6 membantu menteri skakmat di F2. Lalu di sini dijawab oleh Putih, pion maju ke F4 menggagalkan ancaman. Lalu menteri makan kuda skak, setelah raja bergeser, benteng akan hilang dan hitam unggul satu benteng. Maka dari itu, setelah langkah skak menteri ke B2, raja terpaksa kembali ke D1. Karpov lanjut menerima pengorbanan gajah, disusul menteri ke A8, skak benteng. Raja naik ke A7, lanjut menteri kali benteng dan menyerang pion C4. Jadi terjawab ya, pengorbanan gajah tadi memutus koneksi benteng dengan menteri agar menteri Putih bisa memakan benteng di C6. Setelah bentengnya hilang, pion melindungi diri dengan maju ke C3. Dan setelah langkah ini, Yasser langsung menyerah. Yasser tentulah menyerah karena kini menteri mengancam skakmat satu langkah di petak D2. Kalaupun Putih mau bertahan, kuda terpaksa ke C2 menghalangi menteri, tapi tetap kuda akan dimakan menteri. Jadi raja ke E1, menteri mengejar, raja F1, gajah menyerang, dan Raja Putih mempunyai dua opsi, bergeser ke G1 atau ditutup oleh menteri. Hasilnya sama saja, jika Raja G1, maka skakmat dengan menteri ke E1. Atau, jika menteri menutup, maka diakhiri menteri ke D1, skakmat. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Anatoly Karpov, yang menghukum lawannya karena tidak rokade. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya Chess ini ya teman-teman.